Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini kita akan membahas tentang hal yang dilakukan makmum dari rakaat yang tertinggal bersama imam. Nah, menyangkut 3 masalah. Pertama, yang merupakan pokok pembicaraan di dalam bab ini, yakni apakah yang dilakukan oleh makmum untuk menutup rakaat yang tertinggal bersama imam itu disebut ada atau qadha. Nah, dalam masalah ini ada 3 pendapat. Menurut sebagian ulama, hal itu adalah qadha, dan apa yang didapati oleh makmum tersebut bukan permulaan sholatnya. Menurut sebagian ulama yang lain itu adalah ada, dan apa yang didapati oleh makmum tersebut adalah permulaan sholatnya. Dan sebagian ulama yang lain lagi membedakan antara bacaan dan gerakan. Kata mereka, yang menyangkut bacaan itu harus diqadha, dan yang menyangkut gerakan itu harus diteruskan. Seorang makmum yang mendapati 1 rakaat sholat maghrib, menurut pendapat ulama yang pertama tadi, begitu imam salam, dia harus berdiri untuk menambah 2 rakaat tanpa tahiyat awal lagi. Langsung tahiyat akhir dengan membaca Al-Fatihah dan surat yang lain pada masing-masing rakaat. Berdasarkan pendapat yang kedua, rakaat yang dilakukan oleh si makmum setelah imam selesai salam adalah ada, dan 1 rakaat yang telah dilakukan bersama imam menjadi bagian permulaan sholatnya. Nah, jadi dia harus menambah 2 rakaat. Tambahan 1 rakaat yang pertama, ia membaca Al-Fatihah dan surat yang lain, kemudian duduk tahiyat awal. Dan tambahan 1 rakaat berikutnya, dia hanya membaca Al-Fatihah saja tanpa membaca surat yang lain, kemudian duduk tahiyat akhir. Dan berdasarkan pendapat ketiga, setelah imam selesai salam, maka si makmum harus berdiri untuk menambah 1 rakaat. Setelah membaca Al-Fatihah dan surat yang lain, dia kemudian duduk tahiyat awal. Selanjutnya ia berdiri untuk menambah 1 rakaat lagi. Nah, dalam rakaat ini dia juga membaca Al-Fatihah dan 1 surat Al-Quran. Ketiga pendapat ini dikaitkan pada mazhab Hanafi. Yang benar adalah menurut pendapat yang dikutip dari Imam Malik, yakni si makmum harus mengqadha yang berupa bacaan dan meneruskan yang berupa gerakan. Perbedaan pendapat tersebut itu karena ada riwayat yang masyhur yang menyatakan fama adraktum fasallu wa ma fatkum fatimmu. Rakaat yang kalian dapati maka sholatlah, dan rakaat yang tertinggal maka sempurnakanlah. Nah, pengertian kalimat sempurnakanlah ini berarti bahwa rakaat yang didapati oleh si makmum adalah awal sholatnya. Di sisi lain ada riwayat yang menyatakan fama adraktum fasallu wa ma fatkum faqdu. Rakaat yang kalian dapati maka sholatlah, dan rakaat yang tertinggal maka qadha. Nah, pengertian kalimat qadha berarti bahwa rakaat yang didapati oleh si makmum itu adalah akhir dari sholatnya. Ulama-ulama yang cenderung pada riwayat pertama tadi, mereka mengatakan bahwa rakaat yang didapati oleh si makmum adalah permulaan sholatnya. Begitu pula sebaliknya, sementara pendapat ulama yang mengkompromikan untuk mengqadha yang berupa ucapan dan meneruskan yang berupa gerakan adalah pendapat yang lemah. Tentang kesepakatan para ulama bahwa bagian-bagian dalam sholat harus dilakukan dengan berurutan dan bahwa takbiratul ihram adalah permulaan sholat, hal ini merupakan dalil yang jelas bahwa rakaat pertama yang telah didapat oleh makmum adalah permulaan sholatnya. Tetapi niat si imam dan si makmum dalam urut-urutannya itu harus sama. Mungkin ini yang dijadikan dasar oleh ulama-ulama yang berpendapat bahwa apa yang didapati oleh makmum adalah batas akhir sholatnya. Wallahu a'lam bishawab.